Negara Indonesia. Pancasila memiliki 5 prinsip yang mengakomodasi semangat kemanusiaan dan keberagaman. Pancasila menjadi sumber nilai bagi penyelenggara kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nilai tersebut dijadikan sumber pembuatan hukum serta norma yang berkeadilan demi tujuan negara ini. Artinya, seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara di Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma serta tolak ukur baik buruknya dan benar salahnya sikap. Bangsa ini telah menerima Pancasila sebagai fondasi hidup berbangsa. Pancasila mengakui bahwa segenap warga Indonesia berketuhanan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pancasila mengakomodasi perbedaan dan menolak semangat intoleransi ketika memuat di dalamnya dimensi kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan NKRI sebagai hasil maksimal kegigihan dan kesabaran dari sebuah proses perjuangan panjang seluruh bangsa yang berhasil merebut tahta keadilan bernama Republik Indonesia. NKRI harus dipahami sebagai anugerah terbesar. Kenapa disebut sebagai anugerah terbesar? Karena Indonesia merupakan titik plural yang baik dari sisi agama, suku maupun ras. Setelah para penjajah meninggalkan negara jajahannya tanah air Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia sesegera mungkin membentuk suatu negara yang bersifat berdaulat. Sistem pemerintahan merdeka berdaulat yang mana sistem pemerintahan tersebut tidak jauh dari sudut pandang kepolitikan. Demokrasi politik di Indonesia. Hatta seorang pemikir pejuang demokrasi atau kedaulatan rakyat. Gagasannya adalah mengembangkan gagasan mengenai kedaulatan rakyat berdasarkan apa yang dianggap menjadi kelemahan. Kelemahan demokrasi barat adalah paham individualisme. Penolakan Hatta terhadap demokrasi barat disebabkan karena keterikatan Hatta sendiri dengan nilai-nilai tradisional bangsanya, yaitu kolektivitisme atau kekeluargaan. Esensi paham kebersamaan ini adalah sikap kritis, bijak penguasa, musyawarah, dan mufakat mengenai keputusan bersama. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang sejarah politik Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998, berbagai perubahan konstitusional telah dilakukan untuk melemahkan kekuasaan cabang eksekutif. Dalam catatan sejarah politik Indonesia, disebutkan Soekarno-Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sebelum adanya para menteri dan anggota parlemen lainnya atau anggota dewan, presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Untuk menjalankan pemerintahannya, setelah itu presiden mengeluarkan surat keputusan atau maklumat untuk adanya perubahan dalam pemerintahan. Salah satunya yaitu sistem parlementer. Pada masa demokrasi liberal atau parlementer, setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan, Indonesia menerapkan demokrasi parlementer dengan mencontoh sistem parlementer barat. Dengan adanya demokrasi parlementer ini, Indonesia dijalankan hanya dengan satu anggota dewan atau menteri kabinet yang bertanggung jawab dalam parlementer atau DPR. Pada sistem demokrasi ini, banyak partai politik yang memiliki ideologi yang berbeda-beda atau berpendapat beda-beda, sehingga tidaklah kondusif dan dampaknya juga buruk terhadap negara dikarenakan sering berganti-ganti kabinet. Pada akhirnya pemerintahan tidak berjalan dengan lancar. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin. Pada
dekrit pada tanggal 5 Juli tahun 1959, kemudian menjadi penanda awal berlakunya demokrasi terpimpin. Di Indonesia, penerapan demokrasi terpimpin ini intinya adalah musyawarah untuk mufakat yang diselenggarakan secara gotong royong. Namun, Partai Komunis Indonesia atau PKI semakin berkembang melalui ajaran Nasakom. Dan muncullah peristiwa G30S PKI atau 30 September pada tahun 1965. Setelah itu, mereka telah berhasil ditumpas pada masa kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpin pun juga berakhir. Dan inilah kali pertamanya dalam sejarah politik Indonesia menjadi sistem pemerintahan pemerintah demokrasi Pancasila yang dipimpin oleh Soeharto. Baik. Politik menurut Aristoteles yaitu usaha-usaha yang ditempuh oleh warga negara yang berfungsi menyelenggarakan dan membicarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Dengan berarti interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses untuk kebaikan bersama masyarakat yang tinggal di suatu daerah. Adanya interaksi pemerintah, masyarakat, proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat kebaikan bersama dan wilayah tertentu. Istilah etika adalah ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menunjukkan tujuan dan jalan yang harus dituju, dan apa yang harus dilakukan. Konsep etika bersifat humanitis, karena didasarkan oleh pemikiran manusia dan diarahkan oleh perbuatan manusia. Dengan kata lain, etika adalah aturan yang dihasilkan oleh pemikiran manusia. Cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Nah, bisa kita jika batuk saja memiliki etika, lalu bagaimana dengan etika politik di Indonesia? Apakah seperti ini? Ataukah seperti ini? Atau yang bagaimana? Yuk kita bahas bareng-bareng. Etika politik merupakan filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. Dalam sebuah lingkup filsafat, etika politik merupakan salah satu cabang khusus. Hal itu disebabkan adanya interaksi antara pelaku sosial, yaitu manusianya sendiri. Nah, salah satu filsafat yang membahas adanya kehidupan dan kegiatan praktis manusia adalah etika. Etika politik juga merupakan kelompok etika sosial yang mana memuat banyak etika khusus berwilayah pada kehidupan manusia. Pembahasan norma-norma moral sebagai suatu tindakan manusia yang menyatakan bahwa kita, manusia, itu merupakan makhluk sosial. Nah, teman-teman, di dalam materi ini antara etika, moral, dan politik itu saling berkesinambungan, sehingga kita dapat mendefinisikan bahwa etika politik merupakan asas-asas norma yang menimbulkan suatu tindakan antara pemerintah pejabat, dan masyarakat untuk menyepakati dan menjadikan suatu negara ini menjadi lebih baik. Lalu, bagaimana perkembangan etika politik di negara Indonesia? Beberapa pejabat pemerintah melakukan tindakan immoral, yaitu sebuah tindakan atau keinginan mereka untuk merebut dan rakus terhadap kekuasaan. Bentuk-bentuk immoralitas serta ketidakadilan yang telah merangkus sendi-sendi kehidupan dan kebahagiaan seluruh masyarakat Indonesia adalah berupa kejahatan struktural seperti adanya fanatisme, radikalisme, kekerasan, dan yang paling utama adalah korupsi. Padahal salah satu cerminan para pelaku politisi ini yang sekaligus sebagai tatanan kehidupan bermasyarakat, berkeadilan, dan hukum merupakan salah satu fungsi kesadaran terbentuknya etika politik. Dalam sebuah etika politik harus memegang teguh adanya nilai-nilai, norma, etik, serta moral yang berlandaskan Pancasila. Dan yang terakhir teman-teman, Pancasila etika politik ini mengarahkan tentang baik buruknya suatu perilaku, keadilan, kebenaran, dan tindakan sebagai suatu dasar konsisten untuk bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Legitimasi religius adalah menyingkirkan untuk pertanggungjawaban etis terhadap kekuasaan. Kekuasaan politik bersifat adi duniawi, adi manusia, berasal dari alam ghaib atau termasuk yang ilahi. Contoh konkret terdapat dalam paham tradisional Jawa, di mana kita harus memperhatikan pola dasar paham itu dalam amat banyak kebudayaan tradisional. Bentuk legitimasi kekuasaan. Paham umum legitimasi perumusan terkenal Max Weber, kekuasaan berarti kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemampuan sendiri sekalipun perlawanan, dan apa dasar kemampuan ini. Ciri khas negara adalah yang memiliki wewenang. Tentang wewenang timbul pertanyaan tentang apa yang menjadi dasarnya. Objek legitimasi. A. Materi wewenang adalah mempertanyakan wewenang dari fungsinya, untuk tujuan apa wewenang dapat dipergunakan dengan sah. B. Legitimasi subjek wewenang, mempertanyakan apa yang menjadi dasar wewenang seseorang, sekelompok orang untuk membuat UU dan peraturan bagi masyarakat dan memegang kekuasaan negara. Kriteria legitimasi. Ada 3 macam. A. Legitimasi sosiologis, mempertanyakan mekanisme mana yang nyata mau menerima wewenang penguasa. Legalitas, legal apabila sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Satu kemungkinan kriteria bagi keabsahan wewenang, menuntut agar wewenang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Legitimasi etis, mempersoalkan keabsahan wewenang kekuasaan politik dari segi norma moral. Dimensi etika politik. Etika politik tidak hanya meliputi persoalan politikus saja, namun juga berpengaruh terhadap praktik-praktik seperti adanya institusi sosial, hukum, kemudian struktur sosial, politik, dan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal unsur yang terdiri dari 3 unsur dimensi politik. Yang pertama ada tujuan, kemudian sarana, dan yang terakhir adalah aksi. Yang pertama adalah dimensi tujuan. Dimensi tujuan ini merupakan upaya untuk mensejahterakan dan memberikan kedamaian bagi masyarakat berdasarkan kebebasan serta keadilan. Pemerintah harus merumuskan secara jelas prioritas, metode, dan tujuan, sebagaimana hal tersebut untuk mengatasi adanya problematika kenegaraan. Kejelasan tersebut berfungsi untuk menunjukkan kebijakan publik dalam visi misinya menjadi seorang pemimpin yang mana mereka akan menanggung dan menerima aspirasi-aspirasi rakyat. Dimensi etika politik yang kedua adalah sarana politik. Sarana politik ini memiliki tujuan untuk mencapai proses politik. Dimensi sarana ini memiliki 2 pola normatif. Yang pertama adalah tatanan politik yang mengandung hukum dan institusi. Pola normatif yang kedua terletak pada etika yang mana berfungsi untuk mengkritisi serta menguji. Dimensi etika politik yang terakhir adalah aksi politik. Di dalam dimensi ini, para pelaku politik lebih menekankan adanya rasionalitas dan kualitas moral.
Suatu tindakan politik akan dikatakan rasional apabila sang pelaku politik ini memahami dan mengerti pada setiap masalah-masalah yang terjadi. Aksi yang paling diutamakan adalah penguasaan diri, keberanian mengambil keputusan, keberanian mengambil resiko, dan keadilan. Seorang politisi yang mempunyai rasa keadilan serta bela rasa terhadap rakyat, maka ia akan benar-benar merasakan aksi dimensi bagi etika politik. Pancasila adalah dasar yang paling mutlak dan harga mati bagi warga Indonesia yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh kita bersama, bukan kelompok ataupun individu. Pancasila berdiri agar menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak boleh untuk kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. Jika ada pemerintah atau orang yang tidak memiliki jiwa Pancasila di dalam dirinya, akan ada efek buruk, yaitu timbul pemberontakan terhadap pemerintah dan provokasi yang berakibat buruk bagi kesatuan negara itu. Penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Setiap manusia berhak memilih dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Setiap manusia harus memiliki sikap toleransi agar dapat membangun kehidupan yang bermasyarakat dan tidak menimbulkan suatu perpecahan. Yang ketiga adalah nilai kebangsaan. Sebagai warga Indonesia, kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan untuk saling menghargai perbedaan suku, adat istiadat, maupun ras. Yang keempat adalah nilai permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain, yang berarti mereka harus memiliki sikap saling menghargai dan menentukan suatu keputusan secara musyawarah. Yang kelima adalah nilai keadilan sosial. Setiap warga Indonesia berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Kehidupan berbangsa dan negara tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Pada prinsipnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang kedudukannya berbeda di atas tiga pilar yang lain. Kehidupan bangsa Indonesia dalam sebuah etika politik akan semakin kukuh apabila segenap komponen bangsa di samping memahami dan melaksanakan Pancasila juga secara konsekuen menjaga sendi-sendi utama lainnya, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai empat pilar kehidupan berbangsa dan negara.